Oke, shalom semuanya. Siapa yang ingat sama kata-kata yang terakhir tadi apa ya? Welcome home. Nah, teman-teman kiri kanan udah ngerasa kayak rumah belum? Masa di rumah diem-dieman? Udah shalom sama teman-teman kiri kanannya belum? Coba aku mau minta kita semua untuk bangkit berdiri, kita shalom dulu sama teman kiri kanannya. Jangan sampai ada yang gak kenal nih, ada yang belum salaman. Masa ke rumah belum salaman sama orang yang di rumah? Kalau duduknya mau majuan boleh yuk, biar nanti yang telat duduknya di belakang. Aku boleh duduk aja gak apa-apa. Aku mau ajak kita untuk merenungkan kasihnya Tuhan. Siapa yang percaya bahwa kasihnya Tuhan tuh benar-benar bikin kita terkesima, benar-benar bilang, wah Tuhan baik banget ya sama aku ya gitu. Kalau emang belum, ayo kita renungin itu di hari ini. Worship you Jesus, oh we worship you Jesus. Tuhan kasih-Mu mempesona. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kita sama-sama kata Tuhan kuasa-Mu. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Sungguh pesona kami ya Tuhan. Oh, we worship you. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sama makan kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku.
Tuhan. Kita bilang Tuhan kasih-Mu luar biasa Bapa. Tuhan kasih-Mu sungguh ajaib ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ya Tuhan. Ku mau menyembah-Mu lebih lagi. Engkau kami. We worship you, Jesus. Kasih Tuhan, we worship you, Jesus. Teman-teman, aku ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan lebih dari apapun. Kita percaya bahwa kasihnya Tuhan lebih dari apapun. Teman-teman boleh angkat tangan, kita bersyukur sama Tuhan. Kita bilang, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita katakan lebih lagi. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Yes Jesus, Kau yang selalu menganggap kami berharga ya Tuhan di mata-Mu ya Tuhan. Kami mau terus dekat dengan Engkau ya Tuhan, karena Engkau adalah iya dan amin ya Bapa. Engkau yang berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa yang percaya bahwa kita adalah pemenangnya Allah? Amin. Kalau yang belum pernah dengar, kita sama-sama belajar lagunya ya. Segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasa-Nya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Angkat tangan kita. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala
tak terduga, dengan imanku pemenang. Lagi kita katakan apa? Dialah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Kita sama-sama katakan, oh, 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 oh. Lagi, oh, 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 dengan imanku pemenang. Dialah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dialah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dengan imanku pemenang. Oh, 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 oh. Dengan imanku pemenang. Teman-teman, boleh aku persilakan duduk? Siapa yang udah udah baca poster hari ini? Judulnya Terhubung Denganmu. Kalau misalkan kita baca dari posternya, pasti udah ada kepikiran satu lagu kan? Kenapa sih kita harus terhubung dengan Tuhan? Mungkin nanti akan lebih dibahas sama Kak Rotmat. Cuman aku mau kita perhatiin benar-benar liriknya, kita nyanyiin dari dalam hati kita. Walaupun mungkin, aduh Ci, suara aku fals nih. Tapi hey, Tuhan gak denger suara kalian doang. Tapi Tuhan ngelihat hati kita. Karena terhubung bukan cuman lewat komunikasi dari suara, tapi juga dari hati. Kita pejamkan mata kita. Kita bilang, Tuhan, aku mau terhubung dengan Engkau ya Tuhan. Katakan ini benar-benar dari dalam hati kalian, karena Tuhan bisa ngerasain hati kalian satu-satu. Nah, bilang, Tuhan, aku mau terhubung dengan Engkau Yesus. Oh, we worship you Jesus. Na 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 na. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kita sama-sama katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itu dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu yang melayakan kami ya Tuhan. Kami tahu kami datang ke sini penuh dengan dosa. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan.
bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, ku mau terhubung Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. We worship you, Jesus. Engkau Allah kami Tuhan, ku mau melekat dengan Engkau. Jangan lepaskan kami, ku mau terus dekat Engkau. Ya na 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 na. We worship you, Jesus. Ku mau terhubung dengan Engkau. Ku bersyukur Engkau kami. Teman-teman, aku ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, oh Jesus, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Oh, ku terhubung denganmu, ku mau terhubung Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Biar ini menjadi doa kita sore hari ini, teman-teman. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. biar kekristenan kami ya Tuhan
benar-benar memiliki tujuan, yaitu terhubung dengan Tuhan kami. Bapa, kami ingin ya Tuhan, hidup kami sinkron dengan Engkau Tuhan, melekat di hadirat-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami ya Tuhan, kami menuju kepada keterhubungan dengan Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuntun kami ya Bapa. Lalu sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, buka hati kami ya Tuhan. Buka pikiran kami ya Bapa. Buka pendengaran kami ya Tuhan untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu dan urapi hamba ya Bapa. Berkati mulut hamba ya Tuhan supaya apa yang keluar dari mulut hamba semuanya sesuai dengan kebenaran firman-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Terima kasih banyak tim PW untuk pelayanannya. Oke. Shalom semuanya. Kalau mau nemenin juga boleh. Sebentar saya buka dulu materinya. Oke. Bulan ini kita ngomongin tentang keintiman. Dan aku rasa gak ada satu hal yang kebetulan kalau di awal tahun kita memulai dengan tema keintiman, artinya Tuhan lagi pengen bicara sesuatu tentang hal ini. Amin. Dan karena ini awal tahun kita langsung ngomongin keintiman, saya yakin dan percaya teman-teman gini, yang namanya keintiman itu satu hal yang prioritas di dalam kekristenan, karena kekristenan itu esensinya itu. Yang membedakan antara Kristen dengan agama lain adalah di hubungan. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang sedekat itu gitu. Hanya di dalam kekristenan, Tuhan dengan umat bisa dipanggil, kita bisa memanggil Bapa dan kita diangkat jadi anak. Kekristenan itu bicara tentang hubungan. Kekristenan itu bicara tentang keintiman. Bulan ini di awal tahun, jadikan ini pegangan hidup kita, mulai lagi, yuk bangun lagi hubungan dengan Tuhan. Bangun lagi hubungan dengan Tuhan. Karena ini poin kekristenan kita. Tanpa hubungan, kekristenan kita tuh hampa gitu. Tanpa kekristenan ya cuma sekedar agama biasa aja, gak ada spesialnya. Menjadi spesial kekristenan kita hidupi hubungan dengan Tuhan. Itu kenapa hari ini aku ingin menyampaikan satu tema seperti yang lagu tadi, ku terhubung denganmu. Bicara tentang hubungan, yang di sini udah pacaran, ada yang udah pacaran, ada yang udah nikah juga kok Beni. Pasti mereka tahu, yang namanya hubungan itu harus ngelewatin yang namanya proses. Hubungan itu gak bisa instan. Misal, saya ketemu dengan Riko nih, baru pertama kali ketemu sama Riko, baru pertama kali misalkan ketemu sama Riko, bisa gak Riko percaya sama saya? Gak mungkin. Gak mungkin. Saya bilang Riko tapi ngelihatnya Yandika. Sorry, Riko yang belakang. Nah itu, belum mengenal berarti Rik. Makanya aku ngelihatnya malah Yandika gitu. Di dalam hubungan itu harus ada pengenalan. Di dalam hubungan harus ada rasa sayang. Dan itu butuh proses teman-teman. Itu butuh proses. Dan prosesnya tuh harus kita jalani gitu. Bukan yang dibiarin aja gitu. Saya misalkan kenal sama Riko, baru kenal, setahun, 2 tahun, 3 tahun gak pernah bersapa lagi. Di kemudian hari, di 3 tahun kemudian, pasti saya sama Riko masih tetap ngerasa asing gitu. Karena gak pernah ngejalanin proses selama 3 tahun itu gitu. Gak pernah ngejalanin pendekatan selama 3 tahun itu. Makanya yang namanya hubungan itu ya proses yang harus kita lewatin terus-menerus gitu. Beda cerita dengan saya hari ini ketemu sama Riko, selama 3 tahun saya pendekatan sama Riko, 3 tahun kemudian kita nikah, gak mungkin. Jangan, gak mungkin, bukan. Enggak, maksudnya pasti selama 3 tahun proses ngelewatin hubungan, saya sama Riko udah bisa sahabatan mungkin. Ya kan? Karena udah ngelewatin prosesnya. Hubungan itu bicara tentang proses. Makanya hidup kita dengan Tuhan
pun demikian. Tuhan memanggil kita anak dan kita bisa panggil dia Bapa bukan tanpa sebab. Dia benar-benar pengen hal itu, bukan gaya-gayaan doang. Bukan cuma gaya-gayaan doang kita menyebut Tuhan itu Bapa, enggak. Tuhan pengen dia benar-benar jadi Bapa atas kita. Dan untuk sampai ke tahap sana ada proses yang harus kita lewatin. Ada proses yang kita harus kita lewatin. Kita harus melekat, benar-benar melekat di hatinya. Setiap hari bangun hubungan dengan Tuhan. Sampai benar-benar kita terhubung dengan Tuhan. Tadi di lirik lagu tadi di awal dibilang kayak gini. Kasih-Mu melayakanku, memampukanku melakukan segala perintah-Mu. Sepanjang nyanyi aku mikir, iya juga ya. Kita perlu dimampukan oleh Tuhan supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kehendak Tuhan itu gak gampang untuk kita lakukan kalau kita gak punya hubungan. Selama kita gak punya hubungan, kehendak Tuhan itu jadi satu hal yang berat banget. Kehendak Tuhan itu memberatkan banget. Makanya diperlukan yang namanya hubungan. Oke, aku gak mau jauh dari, gak mau terlalu jauh. Kita langsung masuk aja. Di dalam PPT-ku, ku terhubung denganmu. Next slide boleh. Saya akan mulai dengan satu kisah jagoan iman saya, Petrus. Gak tahu kenapa saya suka banget dengan Petrus, karena hidupnya Petrus tuh kayak relate banget gitu dengan kehidupan saya gitu. Petrus nelayan, saya petani, ya sama-sama lah, sama-sama ini gitu. Berawal dari situ. Nah, dibilang kayak gini, di Yohanes 21 ayat 17 sampai 19 dibilang kayak gini. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Untuk yang belum mengerti konteksnya, ini Tuhan Yesus datang kepada Petrus, menghampiri Petrus ketika Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali dan Yesus bangkit. Tapi karena Tuhan Maha mengasihi, Tuhan tidak membenci Petrus, dia memanggil kembali Petrus. Dan ini yang dia katakan, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu menarik di sini di Petrus berkata, maka sedih hati Petrus. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Kenapa Petrus sedih? Karena Tuhan Yesus mengatakan hal itu ketiga kalinya. Kenapa? Karena Petrus mengingat dia telah gagal mengasihi Tuhan. Dia teringat dengan penyangkalan dia. Belum lama dia nyangkal Tuhan Yesus selama 3 kali. Itu kenapa teman-teman, saya bilang hubungan kita dengan Tuhan itu membutuhkan proses. Bahkan Petrus pun 3,5 tahun tidak cukup bersama-sama dengan Tuhan. Di ujungnya dia tetap nyangkal juga gitu. 3,5 tahun gak membuat Petrus benar-benar percaya sama Tuhan Yesus. Dan untuk percaya sama Tuhan Yesus saat itu kayaknya berat banget gitu. Makanya gini, kalau sekarang ada orang-orang yang susah percaya sama Tuhan Yesus, jangan kita hakimin. Karena memang untuk percaya sama Tuhan Yesus gak segampang itu. Petrus saja hidup sama Tuhan Yesus 3,5 tahun, sulit banget untuk percaya. Dan rasanya lebih berat sih kalau kita ngelihat Tuhan Yesus secara hidup, masih hidup gitu. Kita ngelihat dia lelah, kita ngelihat dia ngantuk, kita lihat dia marah, kita lihat dia sedih. Gak masuk akal aja gitu. Nih ada bocah kayak gini gitu, terus dipanggil Tuhan gitu, kayaknya gak masuk akal gitu. Walaupun Tuhan Yesus mungkin ngelakuin mujizat yang gak bisa orang lakukan gitu. Tapi kayaknya bakal agak sedikit susah gitu untuk saat itu. Ya inilah yang terjadi dengan Petrus. Dia sedih. Lalu gini, Tuhan Yesus bilang kayak gini. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, kata Petrus ya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Terus gini kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Maksudnya apa sih? Dengan kata lain gini, kalau kamu benar-benar mengasihi aku, buktikan. Buktikan. Tuhan Yesus berkata 3 kali kepada Petrus, apakah kau mengasihi aku, apakah kau mengasihi aku? Dan jawaban serupa Tuhan Yesus lempar ke Petrus, gembalakan domba-dombaku. Buktikan. Seberapa percaya kita sama Tuhan Yesus sekarang? Berani gak kita ngebuktiin bahwa kita sepercaya itu sama Tuhan? Kalau kita benar-benar ngomong, aku mengasihi engkau Tuhan, buktikan. Dan ternyata yang Tuhan pengen, ini, gembalakan domba-domba. Sayangi, kasihi orang-orang di sekitar kita. Buktikan dengan cara itu. Kalau kamu benar-benar mengasihi Tuhan, buktikan. Dan aku ngerti teman-teman, untuk ngelakuin ini susah. Untuk kita
menggembalakan orang, untuk kita mengasihi orang lain, untuk kita hidup gak buat diri kita sendiri itu susah banget. Petrus saja sampai sedih gitu, karena dia teringat bahwa dia pernah gagal. Pun demikian dengan kita, gak usah jauh-jauh saya. Susahnya minta ampun untuk benar-benar mengasihi Tuhan dengan sungguh. Karena kalau saya cuma bilang, oh saya Kristen, oh saya melakukan hal baik, saya berani jamin teman-teman, saya sampai sekarang belum kena kasus apapun yang menjerat saya untuk saya jadi tersangka gitu, jadi narapidana. Artinya apa? Secara kelakuan moral saya baik. Saya bisa buktikan, saya punya teman lumayan cukup banyak di sini juga, teman-teman saya juga gitu. Kalian juga bisa ngelihat saya kan? Saya baik. Gak ada satu hal, kayaknya kalau saya ngomong saya baik, kayaknya kalian juga gak bisa ngedebat itu. Ya kan? Saya baik kan? Baik gak sih? Malah jadi overthinking saya. Apa jangan-jangan selama ini kalian nyimpen aja gitu ke saya. Baik lah ya, baik ya. Iya. Maksudnya, kalau cuma sekedar untuk baik aja, itu sebenarnya gak apa ya. Saya bisa gitu untuk jadi Kristen seperti itu aja. Tapi ternyata Kristen jauh daripada itu gitu. Bukan cuma sekedar baik, lu mesti terhubung sama Tuhan. Dan kadang-kadang kita selalu berpikir kayak gini, ketika kita jatuh sama dosa, ini kan proses Kak, ini proses. Selalu beralaskan dengan kata proses. Ada satu ilustrasi yang Pak Gembala saat itu 2 minggu atau 3 minggu yang lalu beliau khotbah tentang hal tersebut. Ternyata yang dikatakan proses itu bukan kita bukan kita hari ini gak berdosa. Misalkan kita punya dosa bohong. Misalkan kita pembohong. Hari ini kita bertobat, Tuhan aku gak mau bohong lagi. Terus kita bilang itu proses ketika suatu saat kita bohong lagi. Kita bilang, ya gue kan masih manusia, ini kan masih proses, gue bukan nabi boy. Gak kayak gitu, ternyata proses itu gak kayak gitu ternyata. Proses itu ketika kita menetapkan diri untuk gue gak mau bohong lagi. Dan itu kita lakukan seumur hidup kita untuk gak berbohong lagi. Proses dari kita memutuskan untuk gue gak mau berbohong lagi sampai pada kematian itu yang disebut proses. Jadi prosesnya tuh bukan naik turun di dalam dosa, bukan hari ini ngelakuin dosa yang sama, tobat, abis itu kumat lagi, dosa kumat lagi, itu bukan proses. Itu mah demen. Proses itu tinggalin perjalanan hidup kita pada kematian, itu prosesnya. Proses kita meninggalkan dosanya. Dosa, ini dosa nih. Saya pegang kayak gini dosa misalkan nih. Saya harus tinggalin dosanya. Saya pergi. Itu baru prosesnya nih. Proses saya menjauhi dosa ini sampai kapan? Sampai saya diangkat Tuhan. Bukan kayak gini. Kayak gini kan dosa. Kayak gini gak dosa dong. Masukin. Terus saya pergi. Tapi dosanya masih dibawa. Bukan kayak gitu. Proses meninggalkan dosa itu artinya kita menanggalkan, benar-benar menanggalkan. Dan seperti lirik lagu tadi, kasih-Mu memampukanku melakukan kehendak-Mu. Kita butuh kasih Tuhan untuk kita melakukan kehendak Tuhan karena berat. Kalau sampai sekarang kekristenanmu aman-aman saja, santai-santai aja, nyaman-nyaman aja, perlu dipertanyakan loh. Gak segampang itu loh di dalam kekristenan. Bisa jadi kita cuma sekedar Kristen turunan doang. Karena bapak mama kita Kristen, ya udah kita juga Kristen gitu. Dan kita ngerasa kok hidup gue baik-baik aja ya. Gue punya temen, gue hidup usaha gue maju, di pelayanan juga lancar-lancar aja. Kalau cuma lancar-lancar aja kayaknya ada yang salah deh dengan kekristenanmu. Ada yang salah deh. Gak segampang itu loh. Untuk benar-benar kita terhubung sama Tuhan. Nah, karena prosesnya panjang, setidaknya ada 4 fase yang ada di presentasi. Ada 4 fase yang mesti kita lewatin dalam kita terhubung kepada Tuhan. Fase pertama bisa next. Oke, yang pertama kita harus mengenal. Sama-sama katakan, mengenal. Kenal. Kita harus kenal. Saya ambil dari ayat Yohanes 4:21 sampai 26. Dikatakan seperti ini. Ini ceritanya, konteksnya, ketika Tuhan Yesus sedang melewati satu sumur, di situ ada satu orang wanita yang dia nimba di tengah hari.
Ngobrol. Pada akhirnya ada obrolan seperti ini. Yesus bilang kayak gini. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti ini? Karena sebelumnya si perempuan itu bilang kayak gini, leluhur kami bilang kalau kita tuh nyembah tuh harus di gunung A, gunung B, harus seperti A, B, C, D, E, F, G. Dan Tuhan Yesus bilang di sini, ternyata bukan di mana dan bagaimana harus menyembah, tetapi harus kepada siapa kita menyembah. Jangan sampai kekristenan kita isinya penyembahan kepada Tuhan yang tidak kita kenal. Kita mesti mengenal siapa yang kita sembah. Amin. Kenali siapa yang kita sembah. Kita mesti mengenali siapa yang kita sembah. Kalau kita udah mengenali siapa yang kita sembah, kita bakal sampai tahap berikutnya. Next. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sama-sama katakan roh dan kebenaran. Kalau dilihat di ayat ini, rohnya tuh tulisannya kecil. Artinya roh siapa? Roh kita. Roh dan kebenaran. Kenapa? Karena gini, Tuhan pengen dia disembah bukan hanya secara liturgis. Secara liturgis itu hal-hal yang kelihatan. Kayak gini nih, kita nyanyi tadi. Tuhan gak pengen sampai situ doang, gak cukup sampai situ doang. Dia pengen dari kedalaman roh kita dia disembah. Kenapa? Karena hanya roh yang kekal. Tubuh kita lama-kelamaan menua, merosot, membusuk. Begitupun jiwa kita. Kalian yang punya nenek, yang punya kakek, pasti nenek kalian makin hari makin pikun kan? Kenapa? Jiwanya rusak. Ada mungkin yang neneknya makin tua, makin jadi kayak anak kecil. Ya kan? Kenapa? Karena jiwa itu rusak. Tubuh rusak, jiwa rusak. Yang kekal apa? Roh. Itu kenapa Tuhan pengen disembah dari kedalaman roh kita. Biarkanlah rohmu menyembah. Biarlah penyembahan kamu bukan hanya sekedar nyanyian liturgi, bukan hanya nyanyian di panggung ini saja, terus di tempat ini saja, tetapi roh kalian yang benar-benar menyembah. Karena kita menyembah Tuhan yang kita kenal. Dan yang kedua, kebenaran, roh dan kebenaran. Kebenaran bicara tentang apa sih? Tentang apa yang kita tahu. Kita mesti tahu siapa yang kita sembah. Kita mesti ngerti siapa yang kita sembah. Karena gini, gak mungkin kita bisa menyembah sesuatu yang kita gak ngerti. Kita mesti tahu siapa itu Tuhan. Dari mana? Dari firman-Nya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau, tumbuh. Dalam roh dan kebenaran, kita harus mengenal Tuhan. Fase pertama, kenal. Kenal. Dan gini teman-teman, untuk kita kenal, itu gak kayak kuliah ya. Kalau kuliah, semakin kita tahu. Pengetahuan dan pengenalan itu berbeda. Bedanya apa? Kalau kita semakin tahu, semakin tinggi. Ilmunya semakin tinggi, ya kan? Ilmu semakin tinggi. Tapi mengenal itu dalam. Kedalaman, semakin dalam. Semakin kita tinggi ilmu, belum menentukan kita semakin dalam mengenal Tuhan. Makanya mungkin ada beberapa orang yang akhirnya kecewa sama hamba-hamba Tuhan karena ngerasa, lu kan udah tahu banyak kok lu yang sesat hidupnya. Kita gak pernah ngerti bahwa ternyata pengenalan itu bukan berdasarkan pengetahuan yang makin tinggi. Pengenalan itu harus makin dalam. Ya gak? Setuju katakan amin? Oke. Next. Nah, perempuan itu bilang kepada Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus sudah ngomong, kamu itu akan tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah yang benar itu akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan jawab perempuan itu kepadanya, dia masih mau berteolog nih sama Tuhan nih. Dia bilang kayak gini, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Dia mau ngasih tunjuk ke Tuhan bahwa gue ngerti kok tentang dunia teologi, gue bisa kok, gue paham kok tentang firman. Dia sampai bilang kayak gini, apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Lihat, dia mau ngasih tahu kepada Tuhan Yesus kalau dia tahu, tetapi sebenarnya dia ngasih tahu ke Tuhan Yesus bahwa dia gak pernah kenal siapa yang dia sembah. Karena dia bilang gini kan,
Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatunya kepada kami. Artinya dia secara jujur, dia ngerasa udah tahu banyak, padahal sebenarnya dia gak tahu apa-apa. Gak tahu siapa yang dia kenal. Makanya Tuhan Yesus bilang kan, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Akulah dia. Tuhan Yesus katakan seperti itu. Jadi poin pertama, kita harus melewati fase ini. Kenal. Kenali siapa yang kita sembah. Kenali siapa Tuhan supaya kita bisa terhubung dengan Tuhan. Gak mungkin terhubung kalau gak kenal. Aku jamin. Aku berani jamin Koberni sama Civi gak mungkin nikah kalau mereka gak kenal. Gak mungkin mereka terhubung menjadi satu ikatan suami istri kalau mereka gak saling kenal. Tasya mungkin sama pacarnya gak mungkin juga saling kenal. Jalin hubungan pacaran kan kalau misalnya gak saling kenal. Irvin dengan pacar barunya. Hans juga dengan pacar barunya. Gak mungkin. Kalau misalkan gak saling kenal. Gak mungkin tiba-tiba langsung pacaran. Ya kan? Selalu harus saling kenal dulu. Fase pertama, kenal. Oke? Fase kedua, sayang. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka kenalan. Kenalan dong. Beraniin diri untuk kenalan. Karena gini, untuk kita bisa benar-benar memiliki hubungan dengan Tuhan secara sehat, karena gini loh teman-teman, kalau kita gak menyayangi Tuhan secara benar, hubungan kita dengan Tuhan tuh toxic relationship tahu? Tahu gak kenapa toxic relationship? Karena Tuhan tuh terlalu over gitu. Sayangnya Tuhan ke kita tuh terlalu berlebihan. Serius deh. Orang Alkitab sendiri yang bilang, orang yang disayang bakal dididik sama Tuhan. Dan didikan Tuhan buat orang yang gak sayang sama Tuhan, itu akan jadi bencana. Rasa sayangnya Tuhan kepada kita bakal risih. Gini nih, kalian ya di sini ya, sejelek-jeleknya kalian, maksudnya saya juga, pasti ada lah yang suka sama kita, ya gak? Tahu gak tahu, pasti ada lah yang suka sama kita. Dan aku baru sadar ketika ada orang yang suka sama aku, tapi aku gak suka sama orang tersebut, perhatiannya dia itu jadi risih gitu. Iya gak sih? Risih gak kalian ketika ada orang yang suka sama kalian, apalagi sampai diceng-cengin gitu sama teman kalian. Risih. Ketika apa? Kalian gak punya rasa yang sama. Berbeda ketika kalian punya rasa yang sama. Ya gak? Pasti perhatiannya kalian anggap sebagai romantis banget sih, so sweet banget sih. Pasti bilang kayak gitu. Karena apa? Saling sayang gitu. Begitupun dengan Tuhan. Kalau sampai saat ini larangan Tuhan masih jadi batu sandungan buat kita, artinya kita gak pernah benar-benar sayang sama Tuhan. Baik lagi, Tuhan tuh terlalu sayang sama kita. Sesayang itu dia sama kita. Mungkin bisa dibilang obsesi lah kalau zaman sekarang. Kenapa? Karena sebelum kita mengenal dosa, dia udah serahkan nyawanya. Apa gak lebay? Lebay banget. Itu akan menjadi lebay ketika kita gak sayang. Tapi kalau kita sayang, kita anggap itu sebagai romantis. Makanya orang yang benar-benar bersyukur di dalam kehidupannya adalah orang yang menyadari bahwa Tuhan menyayangi dia segitunya dan dia menyayangi Tuhan juga segitunya. Amin. Penting teman-teman untuk kita sayang sama Tuhan. Karena tanpa kita sayang Tuhan, apa yang kita lakukan bisa jadi baik bagi orang sekitar tetapi salah di mata Tuhan. Sekali lagi, kekristenan bicara tentang hubungan. Ayatnya aku kasih ilustrasinya di sini nih. Bukan ilustrasi, penggambaran di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Dikatakan seperti ini. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ini kejadiannya ketika Tuhan Yesus bertamu ke rumahnya Marta, ke rumahnya Maria. Apa yang dilakukan oleh Marta, apakah itu salah? Enggak. Itu yang harus dilakukan oleh perempuan-perempuan saat itu. Itulah ya standar sopan santun saat itu. Ketika ada orang bertamu, layani orang yang
tamu kita tuh dilayanin segitunya gitu. Ketika Marta pikpuk sibuk di dapur gitu, mempersiapkan semuanya melayani orang-orang yang bertamu termasuk Tuhan Yesus saat itu. Dia akhirnya menggerutu karena ngelihat Maria kok nyantai banget. Maria kok gak ngelakuin seperti apa yang Marta lakukan. Lahirlah ayat ini nih. Marta, Marta, kata Tuhan Yesus. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Marta gak salah. Benar kok. Tetapi ternyata Tuhan lebih ngelihat Maria. Kenapa? Karena Maria mengenal Tuhan. Maria ngerti apa yang Tuhan mau. Dia tahu bahwa orang yang ada di depannya saat itu dia adalah Sang Mesias yang gak bakal selamanya tinggal bersama dia. Karena dia gak bakal selamanya tinggal, gue benar-benar mau quality time sama Tuhannya. Itu yang dilakukan Maria. Pengenalan membuat kita melakukan yang benar. Tahu hanya membuat kita melakukan sesuai standar umum saja. Hanya melakukan yang baik. Tahu hanya membawa kita melakukan yang baik. Tetapi mengenal, melakukan kita, membuat kita melakukan sesuatu yang benar. Itu yang dilakukan Maria. Kenapa sih kita harus sayang sama Tuhan? Kalau ditarik ke sekarang, teman-teman, takutnya gini. Semua kita di sini kayaknya mayoritas sudah pada pelayanan semua ya. Jangan sampai kita seolah-olah udah melayani Tuhan sesibuk itu. Padahal sebenarnya Tuhan gak pernah mengharapkan kita melakukan itu. Kenapa? Karena kita tidak pernah peka dengan suara Tuhan. Kita gak pernah kenal sama Tuhan. Gak mengenal Tuhan. Gak mengenal maunya Tuhan apa. Akhirnya apa yang dilakukan sama kita? Capek, sibuk sana sini, pelayanan sana sini. Seperti persis yang dilakukan oleh Marta. Dan outputnya juga kelihatan kok teman-teman. Orang yang hanya tahu dengan orang yang mengenal, outputnya juga ketahuan. Di Yohanes 11, kalian boleh cek. Di Yohanes 11 kejadian ketika Lazarus meninggal. Apa yang dilakukan Marta dan apa yang dilakukan oleh Maria. Saat itu Tuhan Yesus telat datang untuk menyembuhkan Lazarus yang sedang sakit. Lazarus ketika Tuhan Yesus datang keburu mati. Marta marah. Dia bilang kepada Tuhan Yesus, kok lu telat datang? Lazarus mati. Dengan marah. Karena apa? Orang yang pelayanan hanya sekedar tahu, banyak tuntutan. Ngerasa A, B, C, D, E, F, G itu harus terpenuhi di kehidupannya dia. Itu yang dialami oleh Marta. Sedangkan lihat Maria, dia bilang hal yang sama kepada Tuhan Yesus. Tapi dia bilang bukan di dalam keadaan marah. Dalam keadaan berkabung dan keadaan menghormati. Maria ketemu Tuhan Yesus saat itu langsung sujud dan dia mengatakan hal yang sama dengan Marta. Dua-duanya sama mengatakan hal yang sama. Tetapi caranya berbeda. Karena apa? Yang satu kenal, yang satu cuma tahu. Yang sampai kita juga jadi kayak gitu teman-teman. Coba cek deh ke diri kita yang udah pelayanan. Ngerasa gak ketika kita melayani kok ketika gak dihargain, ngerasa kayak kita pantas gitu untuk dihargai. Ketika gak dapat benefit apa-apa kok kita ngerasa pantas untuk dapat benefit apa-apa. Pertanyaannya, yang kita layanin itu Tuhan atau diri kita? Kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, apapun yang dilakukan oleh orang lain, terhadap kita, itu kita udah bukan urusan kita lagi. Kita ngelakuin semuanya untuk Tuhan. Makanya penting untuk kita mengenal Tuhan. Kenal, sayang sama Tuhan. Lalu fase ketiga. Next. Sebelum ketiga dibilang kayak gini. Orang yang melayani belum tentu mengasihi. Orang yang mengasihi sudah pasti melayani. Sama-sama dong bacain biar kita agak melek dikit. 3, 2 ya. Orang yang melayani karena di Alkitab kita rasanya gak pernah ngelihat ya. Gak pernah ngelihat ya kayak Maria melayani Tuhan. Ya kan? Tetapi berapa orang yang sadar di tempat ini, di dalam Alkitab ada 2 orang yang mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak. Salah satunya si Maria ini. Salah satunya Maria ini. Ketika perempuan pertama mengurapi Tuhan Yesus, dia dikomplain sama orang Farisi. Tetapi Maria ngelakuin hal yang serupa di rumahnya dia,
pasca kejadian mujizat yang Tuhan sudah lakukan terhadap adiknya Lazarus. Sorry gak tahu adik, gak tahu kakaknya, saudaranya dah biar lebih aman. Saudaranya aja ya, saudaranya. Yang komplain, siapa? Bisa tebak siapa yang komplain? Murid-murid Tuhan. Apa sih yang mau saya omongin dari hal ini? Teman-teman, kalau kasih Tuhan ke kita lebay, kita pun sebenarnya harus mengasihi Tuhan sampai orang lain lebay ngelihatnya. Murid-murid kan bilang kayak gitu, berlebihan banget sih Maria. Itu kan minyak kalau dijual mahal sangat. Bisa buat ngasih makan orang-orang miskin. Lebay banget deh Maria. Mestinya sayang kita kepada Tuhan sampai di tahap orang sekitar ketika ngelihat kita, lebay banget sih lu buat Tuhan. Hujan-hujan ngapain datang ke gereja? Di gereja juga coba ngangong-ngangong doang, gak ngapa-ngapain. Biasa gitu kan, gak di jadwal pelayanan, gak datang gereja kan. Tapi kita tetap lakukan sampai di tahap itu tuh. Buat apa sih ke gereja? Lu gak dihargain ya Ge. Lu udah ngelakuin banyak hal, lu gak dihargain. Sampai sekarang mana ketua selnya gak pernah kenal sama lu. Sampai sekarang ketua youth-nya gak pernah nyapa lu. Gak pernah dihargain, lu ngapain ke gereja. Tapi orang yang menyayangi Tuhan, dia bakal tetap lakukan itu. Dia bakal tetap datang ke gereja, dia bakal tetap melayani. Walaupun orang sekitar ngomong apapun tentang Tuhan Yesus, dia gak peduli. Yang dia lakukan, dia datang kepada Tuhan sampai orang bilang, lebay banget sih lu. Bukankah jatuh cinta tuh harusnya seperti itu ya? Jatuh cinta tuh kalau gak nyampe lebay kayaknya bukan jatuh cinta deh. Ya kan? Kemarin waktu saya tuh lihat ada satu postingan tuh, satu anak muda, dia lagi makan nasi pakai kerupuk doang. Usut punya usut, ternyata duitnya ditabung buat ceweknya, beliin ceweknya tuh tas mahal banget. Jutaan kalau gak salah tasnya. Dia makan pakai nasi kerupuk doang. Nah jatuh cinta tuh kayak gitu, lebay, emang kayak gitu kan jatuh cinta. Sama Tuhan juga harus sampai tahap itu. Harus selebay itu. Kalau gak selebay itu, ada yang perlu dipertanyakan. Atau kalau gak selebay itu, percaya deh, cintanya Tuhan bakal menjadi rasa sakit buat kita. Didikannya Tuhan kita bakal sebut itu dengan azab. Aduh gue diazab padahal Tuhan lagi pengen didik aja. Tuhan lagi kangen sama kita, akhirnya dikasihlah kita musibah, jebret. Karena cuma satu-satunya cara supaya kita datang ke Tuhan ya cuma lewat musibah kan. Akhirnya ya udahlah Tuhan kasih musibah gitu. Terus kita anggap itu aduh azab dari Tuhan. Padahal mah Tuhan yang sayang gitu. Beda kalau orang yang sama-sama jatuh cinta tuh enak gitu, romantis gitu. Harus sampai situ teman-teman. Kenal, sayang, ketiga, percaya, dalam kurung, taat. Saya kasih ayatnya ini supaya lebih gampang dimengerti. Kenapa sih kok percaya dalam kurung taat? Karena gini teman-teman. Di dalam kata percaya harus ada yang namanya kata taat. Dan gini, ternyata percaya ini benar-benar gak segampang itu. Gak segampang itu. Harus melewati fase yang tadi sebelumnya. Harus kenal dulu, harus sayang dulu, baru kita benar-benar percaya dan taat. Soalnya gini teman-teman, di Matius 7 ayat 21 sampai 23, ayat 22-nya dulu saya bacakan. Dibilang kayak gini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tuhan bilang kayak gini di ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya gini, apa yang salah dari bernubuat, dari mengusir setan, dan mengadakan mujizat? Apa yang salah sampai Tuhan bilang gak mengenal kamu? Sampai Tuhan bilang pembuat kejahatan. Gak ada yang salah kan dengan hal ini? Bernubuat, mengusir setan, membuat mujizat. Gak ada yang salah kan? Kalau ditarik ke kehidupan kita mungkin, gue udah bermain musik buat Tuhan. Gue udah khotbah buat Tuhan. Gue udah jadi WL, gue udah jadi singer.
multimedia, soundman, usher. Kayaknya semua bidang pelayanan udah gue lewatin. Apa yang salah dengan itu? Apa yang salah dengan itu? Makanya gini teman-teman, taat itu gak bakal pernah bisa kita lakukan kalau kita gak kenal dan gak sayang sama Tuhan. Karena ternyata untuk kita taat gak semudah itu. Bahkan ada orang-orang yang berpikir dia sedang taat kepada Tuhan, dia sedang melayani Tuhan, ternyata apa yang dilakukan Tuhan menilai sebagai pembuat kejahatan. Kenapa sih Tuhan ngelihat itu sebagai pembuat kejahatan? Ternyata jawabannya ada di ayat 21. Next. Dibilang kayak gini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Ada perbedaan antara melayani dengan melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa udah pasti pelayanan. Tapi melayani belum tentu melakukan kehendak Bapa. Bisa aja banci tampil. Pengen tampil. Pengen diakui. Pengen apa lagi tuh. Saya punya rasa bangga ketika saya dibutuhkan. Saya tuh punya kayak kebanggaan gitu. Kalau saya dibutuhkan tuh. Jadi kadang-kadang saya tuh ada superhero ininya lah, superhero syndrome lah. Saya tuh seneng lah ketika saya bisa jadi superhero atas orang. Nah, orang-orang kayak saya bisa aja pelayanan supaya apa? Dianggap superhero. Makanya pengenalan taat sama Tuhan gak bisa digantikan dengan pelayanan. Tetapi orang yang benar-benar taat sama Tuhan pasti bakal pelayanan. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya cek motivasi kita pribadi lepas pribadi. Sudahkah kita mengenal Tuhan? Sudahkah kita sayang sama Tuhan? Dan benarkah apa yang kita lakukan sekarang dalam melayani Tuhan itu benar-benar untuk Tuhan atau bukan? Amin. Lalu keempat, di akhir kita bakal melewati fase ini. Kalau sudah melewati 3 fase yang tadi, mengenal, sayang, lalu taat, kita bakal nyampe ke fase ini. Mengabdi. Mengabdi. Karena pada akhirnya kita hidup, coba deh renungin sesaat, renungin sejenak. Ujung-ujungnya mah kita pasti bakal mengabdi kepada siapapun atau apapun itu. Ujung-ujungnya mah. Entah apapun itu. Pasti kebanyakan orang jatuhnya di uang biasanya. Pengabdi mamon, pengabdi setan, pengabdi santan, pengabdi cuan, apalagi yang an. Banyaklah an-an yang lainnya. Nah makanya Tuhan pengen di akhir kita benar-benar mengabdi kepada Tuhan. Karena pilihannya cuma 2, antara mengabdi pada Tuhan atau kepada dosa. Cuma itu aja. Kalau kita gak mengabdi ke kedua-duanya, artinya kita mengabdi pada dosa. Kitab Wahyu mengatakan seperti itu kan. Suam-suam kuku dimuntahkan. Gak mengabdi kepada Tuhan artinya mengabdi kepada dosa. Mengabdi netral artinya berdosa. Netral aja artinya dosa. Gak bisa. Harus tetapkan hidupmu untuk mengabdi kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan pengen. Karena itu alasan Tuhan turun ke dunia ini. Itu kenapa Tuhan mau terhubung dengan kita. Dibilang kayak gini, Yohanes 12 ayat 26, dari tadi saya nyinggung tentang pelayanan. Saya bukan sedang ngomong untuk kita berhenti pelayanan teman-teman. Enggak, sama sekali. Saya sedang ngomong, cek motivasimu di dalam melayani. Karena pada akhirnya, Tuhan Yesus bilang kayak gini di Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pelayanku. Nih, tebelin, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Artinya apa? Di situ pun pelayanku akan berada. Artinya, dimanapun Tuhan Yesus berada, harus ada pelayannya. Berarti kita bakal disebut sebagai pelayannya kalau kita melayani. Kita dipanggil bukan hanya menjadi jemaat yang setia. Mungkin kita berpikir, aku mah ke gereja, udah deh jadi jemaat aja, jadi volunteer aja, jadi jemaat abadi gitu. Yang penting kan nyembah Tuhan, dengar firman Tuhan. Justru penyembahanmu terhadap Tuhan, firman yang kamu dengar,
Itu adalah bekal untuk kamu melayani. Kalau gak gitu, ada yang salah dengan firman yang kamu dengar, ada yang salah dengan komunitas yang kamu ikutin, ada yang salah dengan prinsip hidup kamu, ada yang salah dengan cara kamu bertuhan. Pada akhirnya kita harus mengabdi kepada Tuhan. Dan itu Tuhan yang Tuhan pengen. Itu alasan kenapa kita masih hidup sampai saat ini, walaupun kita jatuh bangun di dalam dosa. Karena Tuhan masih nungguin supaya kita bisa menjadi pelayan Dia. Kalau Tuhan jahat, mungkin saat kita melakukan dosa kita langsung mati. Tapi karena Dia sayang dan Dia masih nunggu kita, Dia masih nunggu momen di mana kita bilang dengan penuh kerelaan, Tuhan, aku mau kembali kepadamu Tuhan. Tuhan, aku mau melayani Engkau dengan sepenuh hati. Tuhan, ini aku, pakai aku. Tuhan masih nunggu momen itu. Dan ketika momen itu terjadi, Tuhan akan bawa kita melewati 4 fase ini sampai kita terhubung dengan Tuhan. Amin. Ku terhubung denganmu itu gak segampang itu. Gak segampang itu. Terhubung dengan Tuhan itu ternyata harus melewati proses-proses ini. Dan kita harus benar-benar lewatin. Kelewat satu aja, kelar kita. Mendingan kita gak pernah hidup, kalau saya bisa ngomong mah. Mending kita gak usah pernah percaya sama sekali. Percaya sama Tuhan, all in langsung. Kalau nginjem bahasa penjudi ya, all in. Serahin semuanya. Percayalah sama Tuhan, kenalilah Tuhan, sayangilah Tuhan, taatlah kepada Tuhan, mengabdilah kepada Tuhan. Sampai di tahap kamu ngerasa Tuhan layak mendapatkan 100% dari kehidupanku. Next. Tadi kita bahas di awal Yohanes 21 ayat 17. Dan saya tulis Yohanes 21, 17 sampai 19. Artinya 18 sama 19 belum kita baca. Dan ini akan menjadi penutup pada hari ini. Di ayat 18 dikatakan seperti ini. Tuhan Yesus masih berkata-kata nih sama Simon. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Kau berjalan kemana saja kau kehendaki, semaumu. Dan itu yang Tuhan gak pengen. Itu yang Tuhan nasehatin ke Petrus. Lihat, Petrus jatuh bangun di dalam pengenalan dia akan Tuhan. Tetapi ketika dia benar-benar mengenal Tuhan, makanya gini teman-teman, aneh rasanya ketika kita sudah bilang, aku mengenal Tuhan, tetapi masih bisa berbuat dosa. Pengenalan akan Tuhan justru membuat kita gak berbuat dosa sama sekali. Kenapa? Karena orang yang benar-benar sayang, orang yang benar-benar taat, orang yang benar-benar kenal sama Tuhan, udah gak mungkin lagi ngelepas Tuhan hanya demi dosa. Sampai saat ini aku masih jatuh bangun dalam dosa, artinya aku belum benar-benar sepenuhnya percaya sama Tuhan. Kalau ada hamba-hamba Tuhan di luar sana yang jatuh bahkan murtad, artinya dia belum pernah kenal sama Yesus sama sekali. Karena pengenalan akan Yesus harusnya membuat kita gak hidup sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Melainkan ini, berikutnya. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu. Dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Mengulurkan tanganmu, saya kasih bold di sini, artinya Tuhan yang pertama kali mengulurkan tangan untuk kita. Selanjutnya kita mengulurkan tangan untuk sesama. Dan kita hidup bukan menurut apa yang kita kehendaki lagi. Melainkan apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang Petrus contohkan. Dia jatuh bangun, dia menyangkal Tuhan Yesus memang. Tetapi ketika dia benar-benar mengenal Tuhan, oh ternyata Yesus yang diomongin Yesus itu benar, ternyata dia mau bangkit ketika dia mati. 3 hari kemudian dia bakal bangkit, ternyata benar. Ternyata orang yang selama ini tidur bareng sama gue, jalan bareng sama gue, makan bareng sama gue, ternyata dia benar-benar seorang Tuhan Mesias, Juru Selamat itu. Ketika dia udah benar-benar mengenal Tuhan, coba cek di Alkitab, tidak ada sekalipun Petrus jatuh lagi. Tidak ada. Pengenalan akan Tuhan membawa kita menjadi orang yang gak bakal jatuh lagi. Harusnya. Kalau selama ini kita masih jatuh bangun dalam dosa, walaupun kita sudah melayani, walaupun aku udah berkhotbah misalkan,
itu artinya kita belum pernah benar-benar mengenal Tuhan. Karena kalau udah benar-benar mengenal Tuhan, gak bakal kita jatuh bangun dalam dosa. Amin. Petrus sudah kasih contoh itu. Dan lihat di Alkitab, banyak banget tokoh-tokoh yang berbalik hidupnya ketika dia benar-benar mengenal Tuhan, dia udah gak lagi jatuh di dalam dosa yang sama. Bahkan dia udah gak melakukan lagi itu. Karena bukan itu yang Tuhan kehendaki gitu. Next. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Orang yang benar-benar mengenal Allah, orang yang benar-benar sayang sama Tuhan, dia akan rela untuk bahkan mati untuk dia. Bahkan rela untuk mati untuk Tuhan. Seumur hidup menceritakan Tuhan. Bukan cuma rela mati untuk Tuhan, tetapi juga rela hidup untuk Tuhan. Karena rela mati doang mah buat apa? Kalau gak rela hidup buat Tuhan. Orang yang benar-benar mengenal Tuhan merelakan masa depannya. Saya ngerti banget sebagai anak muda di tempat ini. Ketika ngomong mempersembahkan hidup untuk Tuhan sepenuhnya. Gak ringan sama sekali. Masih banyak cita-cita yang harus kita gapai. Masih banyak keinginan-keinginan orang tua mungkin. Saudara-saudara, keinginan-keinginan kita yang harus kita gapai. Dan rasanya kehendak Tuhan itu bertentangan gitu dengan apa yang kita inginkan. Gak gampang untuk merelakan itu. Gak gampang. Tapi percaya deh teman-teman. Orang yang benar-benar mengenal Tuhan gak bakal takut kehilangan itu. Karena semakin kita takut kehilangan hal tersebut, semakin kita akan kehilangan hal itu. Tetapi semakin kita berani untuk kehilangan hal tersebut, Tuhan akan tambah-tambahkan. Janjinya Tuhan kepada kita, siapa yang hidup bagi Tuhan, Tuhan akan berikan satu hal yang namanya sukacita. Sukacita yang tidak bakal pernah bisa dunia berikan buat kita. Dan itu bakal Tuhan berikan melimpah-limpah. Di akhir Tuhan bilang katakan seperti ini. Sesudah mengatakan demikian dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Setelah melewati 4 fase tadi, kenal, sayang, lalu percaya, dan mengabdi, ikutlah aku. Kenapa? Karena mengikut Tuhan, itu mesti diperhitungkan dulu dari awal. Mampu gak nih? Siap gak nih? Rela gak nih? Ngorbanin banyak hal di dalam kehidupan kita untuk mengikut Tuhan. Pastiin kita mengenal Tuhan. Pastiin kita benar-benar percaya, pastiin kita benar-benar sayang, baru ikut Tuhan. Karena pertaruhannya banyak banget untuk mengikut Tuhan. Bahkan diri kita pun udah bukan punya kita lagi. Hidupku bukan aku lagi, Paulus bilang katanya. Hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus sampai berani ngomong kayak gitu. Dan mental-mental seperti itu yang harusnya terjadi dalam kekristenan kita. Kalau kekristenan kita gak sampai saat itu, saya berani bilang di tempat ini berarti kita gak pernah benar-benar menjadi Kristen yang sejati. Kita hanya menjadi Kristen ikut-ikutan. Hubungan itu gak bisa ikut-ikutan. Misalkan, Koberni nikahin Civi, terus saya ikut-ikutan nikahin Civi, gak bisa. Karena hubungan tuh gak bisa ikut-ikutan. Gak bisa ikut-ikutan. Yang namanya hubungan itu eksklusif. Hubungan itu benar-benar pribadi lepas pribadi kita. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita berdoa yuk. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu.
untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami ada untuk jadi penyembahmu Tuhan. Kami ada untuk menyembahmu Tuhan. Kami benar-benar mau mengenal Engkau Tuhan, satu-satunya Allah di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah lagu ini ya Tuhan menutup firman yang sudah Hamba-Mu bagikan ya Bapa, dan biarlah ini menjadi kerinduan kami, keinginan kami satu-satunya ya Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau. Tidak ada satupun di dunia ini yang seperti Engkau Tuhan. Kami ada untuk menyembah-Mu, kami ada untuk mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak ya Yesus. Jadikanlah kami anak-anak muda-Mu yang berani memutuskan ya Tuhan untuk kami merelakan kehidupan kami demi Engkau saja. Jadikan kami ya Tuhan anak-anak muda-Mu ya Bapa yang benar-benar sayangnya kepada Tuhan melebihi sayang kami terhadap apapun. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi orang yang mampu melakukan setiap kehendak Tuhan. Karena tanpa Engkau Tuhan kami gak mampu melakukan apa-apa. Kami hanya mampu melakukan apa yang baik tetapi tidak yang benar. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Engkau ya Yesus. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati, shalom. Terima kasih Kak Rohmat, teman-teman boleh persilakan duduk. Oke, terima kasih Kak Rohmat untuk firman-Nya hari ini. Teman-teman boleh kita angkat jempol kita bilang thank you Kak Rohmat untuk firman-Nya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman boleh persiapkan persembahannya, kita berdoa dulu untuk persembahannya. Ya Tuhan, ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, Kau telah berkati Kak Rohmat ya Tuhan lewat firman yang telah diberitakan hari ini ya Tuhan. Kau yang berkati Kak Rohmat dalam pelayanannya, kesehatannya juga ya Bapak, dengan kehidupannya Bapak, supaya Kak Rohmat terus jadi teladan untuk setiap dari kami ya Tuhan. Biarkan Kau yang berkati adiknya Zeri juga ya Tuhan, dan keluarganya Tuhan. Biarkan Kau yang berkati dan tambahkan lagi untuk kehidupannya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahannya Tuhan. Kau yang berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, supaya menjadi persembahannya menjadi berkat di bumi seperti di surga ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Teman-teman boleh memberikan persembahan. Untuk selanjutnya aku mau info, minggu depan ada ibadah seperti biasa jam 5 sore di GWI Suyordan lantai 5. Terus untuk pengumuman selanjutnya tanggal 15 Februari, bener ya? Tanggal 15 Februari kita akan ada event sesuatu. Untuk eventnya apa akan diinfo lagi, tapi make sure kalian datang ke gereja itu tetap jam ibadah biasa hari Sabtu jam 5 sore. Oke, selanjutnya nggak ada tambahan? Nggak ada, kita boleh bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu yang tadi aja. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebelum kita menutup ibadah kali ini teman-teman, aku mau seperti biasa kita akan berdoa bersyafaat untuk apapun yang Tuhan sampaikan, apapun yang
mau kalian doakan, biarlah aku memimpin doa syafaat kali ini. Ya Bapa Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kepadamu Tuhan Yesus, untuk apa yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan Yesus. Apapun Tuhan Yesus, berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, sampai pada detik ini Tuhan Yesus, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, hamba-Mu berdoa ya Bapa untuk gereja ini ya Tuhan Yesus, gereja Sungai Yordan Roksimas di tempat ini Bapa digembalakan oleh Pak Gembala Immanuel Gatot Tuhan Yesus. Engkau yang berkati Tuhan Yesus gereja kami ya Bapa. Biarlah Engkau yang berdaulat Tuhan Yesus untuk gereja kami Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat pemikiran-Mu saja Tuhan kepada Bapak Gembala kami Tuhan, Pak Immanuel Gatot Tuhan Yesus. Biarlah gereja kami Tuhan dipimpin oleh beliau Tuhan Yesus menjadi jemaat yang berdampak Tuhan. Bukan cuma untuk jemaat tapi untuk sekitar daerah Roksimas Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, gereja ini Tuhan punya Engkau Tuhan. Gereja ini milik-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan gereja ini ya Tuhan Yesus. Engkau yang akan selalu ada, Engkau yang akan selalu memberkati, Engkau yang akan selalu mencukupkan Tuhan Yesus apa yang dibutuhkan oleh gereja Sungai Yordan ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa untuk ibadah kami Tuhan, sing Tuhan Yesus. Anak-anak muda-Mu di tempat ini ya Bapa, Engkau yang taruh mereka di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau memiliki tujuan Tuhan, Engkau yang memiliki rencana Tuhan Yesus, apapun yang akan dilakukan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang berdaulat juga Tuhan Yesus untuk sing ibadah kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang memimpin kami Tuhan, Engkau yang berkati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa ya Bapa untuk orang tua kami Tuhan, keluarga kami di rumah kami masing-masing Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Bapa untuk mereka Tuhan Yesus yang di luar sana Tuhan Yesus, orang tua kami apapun yang mereka kerjakan Tuhan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, biarlah Engkau yang berkati mereka Tuhan Yesus, kesehatannya mereka Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin saja Tuhan Yesus. Untuk saudara kami Tuhan, adik kakak kami Tuhan, Engkau yang berkati juga, Engkau yang pimpin juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah kami angkat Tuhan Yesus semua doa syafaat kami Tuhan Yesus, apapun yang kami doakan Tuhan, mungkin kami tidak bisa doakan semua Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau saja Tuhan yang menyempurnakan doa kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, sebentar Tuhan kami juga sudah menyelesaikan ibadah kami ya Bapa. Biarlah Engkau yang berkati Tuhan, rahmat Tuhan Yesus yang sudah memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus yang telah disampaikan Tuhan menjadi berkat bagi kami. Firman-Mu yang telah disampaikan menjadi bekal bagi kami Tuhan Yesus. Ketika kami keluar Tuhan dari tempat ini, kami tidak menjadi orang yang begitu-begitu saja Tuhan Yesus. Kami menjadi orang yang extraordinary, menjadi orang yang luar biasa di dalam Kau Tuhan, dan kami akan menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan di luar sana ya Bapa. Mari teman-teman, ibadah kita telah selesai. Kita siapkan, arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pergilah, jadilah berkat untuk sekolahmu, tempat tinggalmu, dan juga keluargamu. Mari teman-teman yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai juga Pak Sabtu depan. Terima kasih untuk pelayanannya.